Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa secara penuh, total, tanpa ada kekurangan apapun. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada umat manusia nilai-nilai kebaikan agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian kita, kajian kerohanian, kajian keislaman, bahwa sesungguhnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa marratin ma'a ashabih, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk beberapa kali bersama sahabatnya di masjid, tentunya fi asna'i julusihi fil masjid, di tengah-tengah duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya di masjid. Tahaddatsa ba'dhum ma'a ba'dhin, lalu para sahabat satu sama lain sementara berbincang-bincang, berbicara kecil. Faja'atan asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal babi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat berbincang-bincang, duduk di masjid bersama Rasulullah, asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal babi, Rasulullah menunjuk ke pintu masjid. Ketika Rasulullah menunjuk ke pintu masjid, qala, Rasulullah berkata, yadkhulu alaikum min hadzal bab, akan masuk nanti ada seseorang yang masuk di pintu masjid ini, rajulun min ahlil jannah, seseorang yang termasuk ahli syurga. Ajibatus sahabah, tentunya sahabat kaget. Kenapa bisa akan ada seseorang laki-laki yang akan memasuki pintu masjid ini termasuk ahli surga? Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini adalah laki-laki biasa. Makannya sama dengan cara kita makan, minumnya sama dengan cara kita minum, berpakaiannya sama dengan cara kita berpakaian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul laki-laki tersebut masuk ke dalam masjid dan disaksikan oleh para sahabat. Lalu laki-laki tersebut dakhala rajulun wa shalla rak'ataini, ketika masuk lalu dia sholat di dalam masjid 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia pulang kembali ke rumahnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, itu laki-laki yang barusan masuk ke dalam masjid ini adalah termasuk min ahlil jannah, termasuk seseorang yang dijamin oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli syurga. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajah alamma yaum tsani, datang lagi pada hari kedua. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu alaikum min hadzal babi rajulun min ahlil jannah,
wahai sahabatku, ini hari kedua, nanti akan ada seseorang laki-laki yang akan masuk di pintu masjid ini, dan dia termasuk adalah ahli surga. Subhanallah, nadara sahabah illa rajulu nafsuhu yadkhuluh. Lalu sahabat melihat ternyata yang masuk lagi di pintu masjid ini yang dipersaksikan Rasulullah sebagai ahli surga, yaitu laki-laki yang kemarin yang pernah datang. Sahabat takjub, sahabat kaget. Apa kira-kira amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga Rasulullah mempersaksikan dia sebagai ahli surga? Ja'a yaumus salis, datang pada hari ketiga. Yadkhulu alaikum min hadzal babi rajulun min ahlil jannah. Kata Rasulullah, akan masuk seseorang laki-laki di antara kalian di pintu ini, di pintu masjid ini, adalah orang yang akan dijamin oleh Allah menjadi ahli surga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sahabat kaget. Orang yang biasa-biasa tapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Maka lamma ra'a Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ketika Abdullah ibnu Umar ibnu Amr melihat laki-laki ini sudah 3 kali dipersaksikan Rasulullah sebagai ahli surga, maka Abdullah ibnu Amrin bertanya kepada laki-laki tersebut, qala man huwal amalu alladhi ya'maluhu hatta istahaqqa an yushhada lahu bil jannah. Apa amalan yang kau lakukan sehingga kamu layak menjadi orang dipersaksikan sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW? Coba informasikan, ceritakan kepada kami. Bahkan Abdullah ibnu Amrin datang ke laki-laki tersebut bermalam sampai 3 malam di rumahnya. Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia Abdullah ibnu Amr bermalam, motifnya, tujuannya untuk mengetahui apa rahasia, amalan apa yang dilakukan laki-laki tersebut sehingga dipersaksikan oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Saya juga ingin mengamalkannya. Kalau dia sholatnya sepersekian rakaat, kalau puasanya berapa kali dia lakukan zikirnya dan doa-doa apa saja yang dia baca, saya akan copy paste, saya akan mencoba untuk mengikutinya supaya saya juga termasuk yang dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Setelah 3 hari Abdullah ibnu Amr bermalam di rumah laki-laki tersebut, ma ra'aitu ala hadzal rajul kull syai'in ghariba. Tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang hebat yang dilakukan laki-laki tersebut. Kenapa bisa-bisanya Rasulullah mempersaksikan laki-laki ini sebagai ahli surga? Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan kita terlalu bangga dan sombong dengan ibadah salat kita. Jangan kita terlalu sombong dan bangga terhadap puasa kita. Jangan kita terlalu sombong terhadap sedekah, infak dan zakat kita. Karena ternyata di sini ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan seseorang, oleh Rasulullah dipersaksikan seseorang laki-laki, amalan sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi ada satu amalan yang amat sangat luar biasa yang dia lakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma indi syai'un gharib. Kata laki-laki tersebut, wahai Abdullah ibnu Amr, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang luar biasa pada diriku. Falamma arada Abdullah ibnu Amrin ayyamdiya qala, ketika Abdullah ibnu Amr ingin pergi meninggalkan rumah seseorang laki-laki tersebut, qala dzalikar rajul ta'al, maka laki-laki tersebut memanggil Abdullah ibnu Amr, kemari. Faja'a ilaihi, lalu datanglah Ibnu Umar memenuhi panggilan laki-laki tersebut. Dia katakan, ma indi illa ma ra'aita, wahai Abdullah ibnu Amr, tidak ada sesuatu yang istimewa bagiku kecuali sebagaimana yang engkau saksikan. Ghaira anni la abitu lailatan, hanya saja saya tidak pernah tidur dalam suatu malam. Wa fi qalbi ghillun aw hasadun, saya tidak pernah tidur dalam suatu malam
kecuali saya menghilangkan di dalam hatiku sifat hasad, sifat dengki ala ahadin minal muslimin, kepada seorang pun dari umat muslimin. Jadi inilah ternyata amalan yang dipersaksikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Luar biasa laki-laki ini. Saya tidak pernah tidur suatu malam kecuali saya menghilangkan pada diriku, di dalam hatiku, rasa benci, hasad, iri kepada seorang pun dari orang-orang muslimin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Abdullah ibnu Amrin, maka Abdullah ibnu Amr mengatakan, qala hadzal ladzi ballagat wa hadzal ladzi la nutiquha. Inilah yang kau sampaikan barusan, dan ini jugalah yang tidak bisa kami lakukan. Masya Allah, sahabat sekaliber Abdullah ibnu Amrin amat sangat sukar untuk menghilangkan sifat hasad yang ada di dalam hatinya. Tetapi laki-laki ini mampu, bahkan dia tidak pernah tidur malam kecuali sebelum tidur dia maafkan saudaranya dan menghilangkan rasa sifat iri dan dengki yang ada pada dirinya, baru dia tidur. Saudara-saudaraku, kalau kita mampu mengamalkan amalan ini, insya Allah kita juga akan dipersaksikan nanti di akhirat kelak oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, mari kita hilangkan sifat-sifat hasad, sifat ghilun, iri dan dengki, agar kita menjadi semua nantinya di akhir kelak ahli surga yang dipersaksikan Rasulullah SAW. Terima kasih banyak. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.